Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yuniati dari kelas 12 IPS 4, absen 34, dari SMA Negeri 1 Bawang, akan menemani kalian belajar tentang ketimpangan sosial. Yuk belajar bareng. Oke, pertama kita akan bahas ketimpangan sosial di sekitar kita dan faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang A. Ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan sosial dapat diartikan suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan demikian mencolok. Dapat dimaknai kelas, golongan, kekuatan, atau pengaruh yang lebih menguasai dan dominan. Faktor penyebab ketimpangan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami merupakan faktor yang terjadi bukan karena kehendak manusia, melainkan terjadi karena kehendak Tuhan. 1. Perbedaan sumber daya alam. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi tiap-tiap wilayah. Akibatnya terdapat wilayah maju dan wilayah kurang maju. 2. Letak dan kondisi geografis. Adapun keadaan geografis merupakan kondisi geografis yang terdapat pada suatu daerah, misalnya dataran tinggi dan dataran rendah. Kemampuan manusia mengelola daerah sesuai kondisi geografis mengaruhi perkembangan daerah tersebut. Ada daerah yang berkembang menjadi kota, ada pula daerah yang berkembang menjadi desa. Daerah perkotaan mengalami perkembangan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sementara itu, daerah perkotaan mengalami kemajuan yang lebih lambat karena letaknya yang jauh dari perkotaan. Demikian, letak dan kondisi geografis memiliki pengaruh besar dalam perkembangan suatu daerah, dan ini akan menyebabkan ketimpangan sosial. Kita masuk ke faktor non-alami. Faktor non-alami disebabkan oleh kegiatan manusia, artinya manusia turut andil dalam menyebabkan dan menciptakan ketimpangan sosial. 1. Pengaruh globalisasi. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan memperlancar hubungan antar manusia. Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan merasakan manfaat globalisasi dan mencapai kemajuan. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan globalisasi secara tepat tidak akan mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan globalisasi, bahkan akan mengalami ketertinggalan. 2. Kebijakan-kebijakan pemerintah. Program transmigrasi dapat mendorong peningkatan kondisi ekonomi para transmigran. Akan tetapi, program ini juga berdampak bagi penduduk asli daerah transmigrasi. Ketika warga pendatang lebih cepat maju dibandingkan warga asli, ketimpangan sosial pun terjadi. Faktor internal individu. Faktor internal individu merupakan faktor pendorong munculnya ketimpangan sosial yang berasal dari dalam pribadi individu. 4. Perbedaan kondisi demografis. Kondisi ini menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struk berkaitan dengan kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, serta hal-hal yang berbau penduduk. Oke, kita masuk yang B, berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. 1. Ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial antar kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Ada manusia yang terlahir dalam keluarga kaya, ada pula manusia yang terlahir dalam keluarga miskin. Meskipun demikian, manusia bisa mengubah kondisi itu. Nasib manusia dapat berubah bergantung usaha mengubah nasib. B. Ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Melimpahnya tenaga kerja yang tidak diimbangi, banyaknya lapangan pekerjaan dan keterampilan yang memadai, menyebabkan daya tawar tenaga kerja menjadi murah. Artinya, masyarakat tidak memiliki sesuatu yang menyebabkan mereka ditawar dengan upah tinggi oleh suatu perusahaan. C. Ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah.
Beberapa daerah di Indonesia belum menikmati pemerataan pembangunan, misalnya fasilitas berupa jalan beraspal. Akibatnya, transportasi terhambat, sehingga mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi tidak lancar. Proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu dapat disebut ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan di Indonesia tampak pada pembangunan di daerah pedesaan dan perkotaan, misalnya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan perbatasan. Nomor 2, berbagai ketimpangan sosial non-ekonomi. Ketimpangan pendidikan. Penduduk yang berkualitas merupakan sumber daya manusia potensial dalam pembangunan nasional. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Saat ini banyak generasi bangsa Indonesia bersikap kebarat-baratan. Berbagai hasil kebudayaan dari negara barat lebih banyak digemari, sementara hasil-hasil kebudayaan bangsa sendiri disisihkan. Kita masuk yang C, berbagai akibat ketimpangan sosial dalam masyarakat. 1. Bisa terjadi diskriminasi sosial. Diskriminasi ini tidak hanya terjadi karena perbedaan ras, agama, ataupun suku bangsa, tetapi juga dapat terjadi akibat ketimpangan sosial. Adanya faktor yang tidak seimbang dalam masyarakat menghasilkan kelas-kelas sosial baik disengaja maupun tidak. Sifat setiap kelas tersebut berjenjang, tetapi masih dapat melakukan interaksi. Diskriminasi dapat muncul ketika terdapat perbedaan perlakuan tiap kelas. Pembedaan ini biasanya terletak pada pelayanan, perlakuan, serta pemberian hak akses. 2. Kecemburuan sosial. Kecemburuan ini dapat diartikan suatu kondisi muncul perasaan atau sikap yang kurang senang dari suatu kelas sosial karena adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Monopoli. Pada dasarnya permainan monopoli menciptakan dua golongan, yaitu golongan atas dan golongan bawah. Konflik sosial. Konflik yang terjadi akibat ketimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu laten dan manifest. Konflik laten merupakan konflik yang tidak tampak, misalnya ketimpangan yang terjadi antara buruh dan pemilik perusahaan terkait upah yang diterima pekerja. Konflik manifest secara etimologi dapat dipahami sebagai konflik yang tampak berwujud dan berpengaruh besar terhadap masyarakat luas. Wujud konflik ini seperti kekerasan, perang, kerusuhan, perusakan, dan bentrok. Konflik manifest merupakan perkembangan dari konflik laten yang menjadi gejala. Masih lanjut ya teman-teman. Tentunya kita harus memiliki sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial ini. Yang nomor 1, toleransi dan menghargai perbedaan. 2, menumbuhkan sikap empati sosial. 3, menumbuhkan filantropi sosial atau kemurahan hati, kedermawanan seseorang. Wah, tidak terasa ya teman-teman, pembelajaran kali ini telah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Thank you guys. Kapan-kapan lagi ya. See you.